negara-negara Arab ini suka nggak berani menyuarakan di secara forum itu secara frontal gitu kan. Presiden Prabowo main berani juga. Presiden Prabowo salah satu komitmennya kan mendukung Palestina merdeka ya. Artinya sampai hari ini masih konsisten beliau ya. PBB itu 190-an negara, tapi hampir 80-nya, 80 lebihnya lah itu udah mulai mendukung Palestina jadi negara gitu. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Kita jumpa lagi di Lambe Politik. Kali ini kita akan membahas seputar perjalanan Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat dan pidatonya. Pidato di sidang umum PBB dan di KTT PBB. Nah, ini sudah ada nih Fajar ya yang akan mendiskusikan tentang hal ini, dan saya Ken Norton Huta Said, biasa dipanggil Ken. Fajar, ini bagaimana pengamatan Fajar soal pidato presiden ini, baik di KTT yang solusi dua negara atau two state solution, dan baik di sidang umum PBB? Satu garis merah yang kita lihat di kedua pidato itu, gimana presiden itu menggebu-gebu ya, menggerakkan suaranya itu. Katanya ini pidato yang berapi-api ya. Berapi-api gitu. Menggelegar lah ini berarti ya. Di KTT solusi dua negara itu kan harusnya beliau cuma dapat 5 menit, rata-rata pembicara tuh 5 menit ya. Yang di KTT ya. KTT itu. Ya. Nah, itu melebihi ya. Jadi kan ada kayak ada suara yang hilang itu. Tapi di YouTube kedengaran kan sampai di akhir ya? Iya, pas terakhir emang dinyalain lagi. Ya, artinya kan orang audiensnya mendengar lah ya kira-kira pesannya ya. Buat penutup dinyalain lagi, cuman habis menjelang itunya dimatiin itu. Intinya tetap sama ya, gimana Indonesia tetap mengutamakan Gaza atau Palestina sebagai arah diplomasinya dan gimana kita Indonesia juga mau tetap menaikkan isu-isu Palestina di dunia internasional kayak gitu intinya. Dan kalau kita lihat di tadi malam yang di sidang umum itu, sidang umum PBB ya. Sidang umum PBB itu, dan dia pembicara atau apa namanya, pidato ketiga ya. Setelah Lula dari Brazil, kemudian Trump yang juga beliau itu sama lagi-lagi ya. Bagaimana berapi-apinya sampai bukul-bukul meja. Iya, sampai gitu. Kedengaran ya, tok gitu ya. Tangan hentakannya itu bahwa menyampaikan pidato politik lah ini ya, pidato politik ya. Dua isu yang saya lihat itu tetap di Gaza dan juga bagaimana pencapaian Indonesia mungkin dari asta citanya Pak Prabowo ya, dari ketahanan pangan juga isu climate change, perubahan iklim, bagaimana Indonesia tetap mengikuti untuk Paris Accord di climate change, tetap istilahnya mengikuti lah, nggak keluar dari jalurnya, tetap ingin menerapkan emisi gas buang itu diturunkan itu sesuai dengan tujuan yang Indonesia inginkan lah intinya. Kalau saya sih mengamati dari gaya komunikasinya ya, dia kan berlatar belakang militer artinya kan ada yang gaya komunikasi itu gaya direktif ya kan, seolah-olah harus seperti ini gitu ya. Dan dia juga memang tipe yang dinamik, meledak-ledak gitu kan ya, kelihatan ya. Bahkan ketika misalnya menyampaikan pesan to state solution itu dan mengajak gitu ya supaya mendukung, dan seperti ada unsur dinamiknya itu kan ya, bagaimana melihat orang penderitaan gitu ya, dan menceritakan bahwa Indonesia juga pernah menjadi negara yang dijajah gitu ya, jadi mengalami lah kolonialisasi itu kan gitu ya. Nah, itu menjadi mungkin membuat nadanya tinggi ya ketika menyampaikan itu.
Ya dari sisi komunikasi politiknya sih yang saya lihat ya. Jadi dia ada gaya komunikasi yang direktif, dinamik ya kan. Dan persuasif juga kan. Persuasif supaya mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan baru mengakui Israel negara merdeka kalau Israel mengakui juga Palestina. Nah, kalau Fajar gimana ini ya? Dari gaya komunikasinya lihat juga perhatian nggak? Sangat firm dan subtle ya dia menjelaskan apa yang menjadi arah diplomasi Indonesia intinya, terutama untuk Palestina ini. Dan mungkin ngelihat dia ngebawa masa-masa kolonisasi Indonesia dulu agak menyentil negara-negara yang kolonisasi kita gitu, mungkin kayak Belanda atau Jepang lah gitu. Baru tadi saya lihat PM Jepang juga mengatakan deklarasi Bandung, menyebut deklarasi Bandung dalam pidatonya. Artinya ini pemimpin negara-negara lain juga merespon pidato Presiden Prabowo ini. Iya juga, sebelumnya juga Trump juga menyebut Indonesia juga, tapi dalam konteks ekonomi gitu. Teman-teman netizen kasih komentar juga dong ya. Kalau Fajar tadi sudah kasih komentar, saya juga ini PM Jepang aja kasih komentar ya. Teman-teman netizen kasih komentar dong bagaimana gaya komunikasi politiknya atau paling tidak gaya diplomasinya Presiden Prabowo di panggung dunia ya. Karena ini dua panggung yang luar biasa di KTT PBB dan yang satu lagi sidang umum PBB ya kan. Apalagi kita sudah 11 tahun absen ya. Iya, ya artinya waktu pandemi lewat online ya, kan, sekarang hadir gitu. Teman-teman netizen kasih komentar. Jadi kira-kira ini didengar gak ini? Tadi PM ya, artinya kan ini PM Jepang. Tapi kan yang paling penting kan siapa ini yang punya hak veto ya kan? Soalnya saya lihat juga, kalau saya lihat dari yang pertama Brazil, kemudian ke Trump, Lula itu kan agak-agak santai ya, lembut kan ya. Kemudian masuk di Trump, pidatonya agak terlalu megalomaniak mungkin ya. Mungkin negara dia tuh juga lama kan pidato dia. Kalau Lula ini empatik juga. Iya, empatik juga. Tapi Prabowo juga, Presiden Prabowo di akhir pidatonya kan dia lembut gitu. Juga, empatik juga ya. Tapi begitu Prabowo naik dengan gaya komunikasinya tuh jadi semua tuh yang tadinya ngantuk gara-gara Trump tiba-tiba semangat lagi. Ya. Banyak tepuk tangan ya. Iya, baik Trump itu tepuk tangan waktu dia menyebut Sandra Israel dibebaskan oleh Hamas, harus dibebaskan oleh Hamas. Itu aja tepuk tangan dari yang di floor itu. Selebihnya orang pada mungkin bengong kali ngeliatin Trump gitu ngomong apalagi apa gitu. 1 jam ya. Hampir 1 jam. Saya juga sempat dengar, waduh, agak bosan juga ya. Bosan saya itu. Nunggu-nunggu soalnya Presiden Prabowo kapan nih gitu ya. Dia udah membosankan juga menyerang PBB sendiri intinya kan gitu ya. Pas Prabowo masuk dan dengan pidatonya dia mungkin lebih semangat lagi. Jadi lebih enak lah kita dengarnya. Dan di akhir penutup pidatonya pun dia membawa salam kebajikannya kayak kita biasa lakukan itu agak beda buat dibandingkan pemimpin negara yang lain. Itu tapi ini sampai 2 kali soal Palestina ya, artinya di KTT juga khusus dan di sini juga di penegasannya mulai dari pidatonya itu kayaknya kalau dilihat paragraf-paragrafnya itu ada 3 kali penekanannya atau bahkan berkali-kali. Pengamatan Fajar gimana? Semenjak perang Ukraina Rusia ini isu-isu Palestina untuk Gaza ini agak menurun kan ininya. Jadi ini kesempatan buat kita naikin lagi nih isu Palestina untuk Gaza ini. Jadi kayak ketutup kan kemarin tuh gara-gara karena perang Ukraina itu. Rusia ini ya. Kalau serangan yang Hamas dan serangan balik Israel ke Gaza itu baru kita mulai naik lagi itu. Padahal ini genosida ini kan udah lama kan ini luar biasa ya. Iya. Terakhir itu kan udah 65 ribu kan yang meninggal terakhir ini. Makanya ini kesempatan buat naikin lagi isu Palestina ini mendorong perdamaiannya gitu. Nah, tapi ada yang dijanjikan nih Fajar terkait dengan akan siap mengirimkan pasukan perdamaian. Kalau terjadi perdamaian dan kalau ada gencatan senjata dan perdamaian, ini 20.000 serdadu
prajurit. Mm-mm. Kira-kira kita gimana tuh? Agak bingung juga yang bandingnya dari kita ini juga. Tapi kalau komit bisa ya itu ya. Komit yakin bisa, tapi kan kalau pasukan perdamaian kan ya Tapi saya yakin lah bisa itu bisa ya. itu kan tergantung dari PBB sama negara yang ininya yang menerima itu, yang bisa mau apa enggak gitu ya. Soal pangan kan kita sudah terbukti ya. Pangan udah lah. Ada pengiriman pas kita HUT RI juga kan ada pengiriman bantuan logistik juga ya ke Gaza ya. Dan saya yakin komitmen lah Komitmen itu, bekerja sama Palestina dengan pertanian kita juga udah ada ya untuk membangun ini. Nah, tapi kira-kira jadi nggak ini Palestina ini menjadi sebuah negara merdeka berdaulat ini? Kalau dari Semakin dekat atau hanya narasi-narasi aja ini? masalahnya gini kan, kalau misalnya kita mencari dukungan di majelis umum itu, dia kan nggak mengikat ya. Tapi katanya sudah 80% 80% ya. anggota PBB, negara-negara anggota PBB mendukung, termasuk yang baru-baru ini kan Inggris ya kan, Prancis ya kan. Itu bisa kasih shock terapi ke Israel sebenarnya, kan ke US juga sebenarnya. Iya. Bisa US ini. menggoyang itu juga itu kan. Ini ada PBB itu 190-an negara, tapi hampir 80-nya, 80 lebihnya lah itu udah mulai mendukung Palestina jadi negara gitu. Jadi waktu itu kan udah sampai 140-an kan ya, ini ya. Makanya kan kurang lebih 80% 80% ya lah, masih sekitar itu ya intinya. Yang mendukung gitu. Masa enggak? Tapi tetap kata kuncinya kan, di Dewan Amerika Serikat PBB, ini. Ya. Waduh. Tetap di DK-nya Dewan Keamanan ya. Soalnya kan mereka yang mengikat dan mempunyai resolusinya, kekuatan hukum lah di itu ya, di Dewan Keamanan PBB. Kalau Israel veto lagi, kalau Amerika veto lagi ya udah batal lagi. Tapi paling enggak bisa menggoyang lah, jadi shock terapinya tuh ada lah gitu. Ya coba netizen komentarnya ini bakal cepat merdeka atau gimana, atau narasi. Tapi paling tidak kan kita sudah menyuarakannya bahwa kita setidaknya harus dihentikan genosida, itu serangan-serangan, bahkan soal blokade logistik ke Gaza ini kan harus segera kelaparan itu kan udah dilancarkan lah gitu kan. Sangat parah kan sulit kan. Artinya kemarin relawan berangkat juga ke sana kan masih susah dijangkau ya. Artinya ini harus betul-betul kalaupun misalnya bertahap untuk two state solution itu, tapi jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan lah. Misalnya di sini jadi korban perang gitu kan. Nah, ini menurut Fajar ini gimana ini? Apa yang harus dilakukan langkah konkret sebenarnya? Ya, langkah konkret sebenarnya sih kita lihat yang ke depan yang sebenarnya udah lama sih ya diinginkan sama negara-negara barat tuh kayak Prancis ya, reformasi di PBB itu di Dewan Keamanan. Ya, itu bisa mengubah tatanan PBB hak veto bisa dihapus atau nambah anggota Dewan Keamanan yang tetapnya ya. Nah, itu bisa ngelawan suara AS. Kalau kita kan posisinya tidak tetap ya. Kita tidak, ya masih anggota. Kita sempat yang jadi anggota tidak tetap kan ada 15 sebenarnya kan. 5 tetap, 10 yang tidak tetap itunya. Iya, tapi itu kan bergiliran ya. Bergiliran itunya kayaknya. Ya, mungkin dari situ juga bisa. Sama dukungan ke Palestina di lembaga-lembaga PBB yang ada sekarang gitu, kayak UNHCR itu jangan jadi observator pengamat aja, tapi benar-benar jadi anggota full gitu. Itu bisa jadi pengakuan juga buat Palestina sebenarnya. Iya, sampai di era sekarang kan masih perang terus gitu kan ya. Dan banyak korban ya. Kalau perkiraan itu kan sudah 70.000 lebih katanya yang meninggal dunia. Mungkin bisa sampai 200.000. Mungkin kalau itu bisa ratusan ribu kali ya. Kan masih ada di bawah gedung-gedung itu nggak kehitung. Nggak bisa kehitung ya. Dan ini sebenarnya namanya perang juga. Ya korban terjadi di mana-mana gitu ya. Nah, ya kalau kita cermati kemarin tuh pidato Presiden Prabowo ini bisa menambah orang yang katakanlah misalnya negara-negara yang akan mendukung kemerdekaan Palestina ini. Saya yakin sih bisa ya. Bisa ya. Gimana cara dia membawa pendapatnya dia di dunia internasional itu dan pakai bahasa Inggris yang jelas. Iya. Nah, itu bisa ke bawah lah ya. Juga kadang-kadang
negara-negara Arab ini suka nggak berani menyuarakan di secara forum atau secara frontal gitu kan. Nah kalau kita lihat kemarin juga ya, Presiden Prabowo main berani juga gitunya caranya itu. Iya. Dan kalau masih ingat kan waktu pidato di depan MPR pun Presiden Prabowo salah satu komitmennya kan mendukung Palestina merdeka ya. Artinya sampai hari ini masih konsisten beliau ya. Iya. Belum ada perubahan ya. Iya. Tapi kira-kira dengan mengkomunikasikan itu di PBB, kita ini langkah konkret apa kemungkinan yang bisa kita lakukan ke Palestina? Tadi memang logistik, tapi kalau untuk politik kan susah juga kita ya. Iya, politiknya masih susah sih. Yang paling kalau menurut saya Hamas dan Fatah itu harus bergabung di itu baru bisa politik itu bisa dapat juga di Palestina. Jadi bisa, selama ini kan Hamas dibilangnya organisasi teroris oleh AS dan itu jadi agak nggak diterima juga kan sama AS buat mendukung Hamas juga, dan negara Eropa juga begitu kan. Kalau misalnya mereka bisa bergabung dengan Fatah, bisa membentuk suatu pemerintahan yang solid Palestina, ya bukan nggak mungkin dukungan politik dari negara-negara lain juga bisa datang membanjiri lah mendukung mereka itu. Jadi satu entitas Palestina yang penuh gitu, bukan yang kebagi-kebagi itu gitu. Fajar sebagai menggawangi redaksi di Medcom dan metrotv.com, bagaimana respon publik domestik? Karena saya mengamati ada juga yang ya harus dikonkretkan juga di dalam negeri. Ya artinya pidato itu juga harus juga diwujudkan di dalam negeri. Perdamaian juga di sini. Kemudian juga soal pangan ya. Soal program-program yang ada di dalam negeri juga gitu. Kalau Fajar gimana ngeliatnya? Masih bisa sih ya, tapi salah satu yang saya lihat tadi tuh banyak kan yang jadi netizen itu lihat tuh bagaimana mengakui Palestina tapi juga harus mengakui Israel gitu. Nah, itu yang jadi kayak ada yang keberatan gitu, tapi pada dasarnya ya itu harus dilakukan gitu. Israel dan Palestina itu harus sendiri sejajar gitu itunya. Dan kalau bantuan dari pemerintah, kira-kira udah banyak ya, banyak kerjasama teknik juga dikasih sama pemerintah. Nah, mungkin dari bukan uang aja, pelatihan ambil pegawai-pegawai negeri Palestina dilatih di sini juga, mereka juga latihan banyak ya yang latihan menanam agriculture juga banyak kan dilatih di sini kayak gitu bisa mereka bisa ngeliat apa yang terjadi di Indonesia bisa dibawa ke Palestina itu. Iya. Kayak gitu. Dan ya kita tentu ini ya berharap juga ya di dalam negeri program-program yang kemarin disampaikan swasembada pangan, terus bisa makan bergizi gratis ya kan. Iya. Saya kira memang banyak juga tantangannya ketika kita sudah tampil di panggung dunia gitu ya. Kita harus juga konkretkan juga di dalam negeri ya, domestik ya. Artinya kita juga harus bisa sejahtera juga. Yang disampaikan tuh kan kita pernah mengalami dijajah dan kita baru bergerak mau jadi sejahtera. Kira-kira gitu ini ya. Ya, itu Fajar sudah menyampaikan komentarnya soal pidato Presiden Prabowo Subianto di panggung PBB, 2 kali pidato. Dan teman-teman netizen silakan komentar, kami akan terus merespon untuk kebaikan dan kita akan membahas, mendiskusikan kebijakan-kebijakan publik yang berdampak ke masyarakat luas. Sampai jumpa di Lambe Politik. Terima kasih.